Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap af'alnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat. Dan pada subuh ini kita telah sampai pada bagian akhir daripada pelaksanaan salat, yaitu salam. Pada bagian salam. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai membahas nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat, mulai daripada bagian pertama yaitu takbiratul ihram hingga bagian terakhir yaitu salam. Di mana salat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Para ulama mendefinisikan salat aqwalun wa af'alun, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang berbentuk satu paket. Muftatahatun bit takbir, dia dimulai dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bit taslim, dan ditutup dengan salam, bit taslim, dengan salam. Nah, yang pertama tata cara salam. Yang menjadi rukun dalam bacaan salam adalah salam yang pertama. Di dua kali salam penutup salat, salam yang pertama dan salam yang kedua. Yang menjadi rukun artinya yang tidak sah salat kalau tidak dibaca. Dia rukun qauli adalah salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang menjadi rukun, di mana kalau tidak dibacakan salat tidak sah. Adapun salam yang kedua hukumnya sunat. Boleh dibaca, boleh tidak dibaca. Kalau dibaca dapat fadilah, tidak dibaca tidak masalah dan tidak dapat apa-apa. Kemudian dalam melakukan salam yang pertama ini atau salam yang menjadi rukun, itu sunat saat membacanya kita menghadapkan bagian wajah kita ke arah kanan. Jadi salam yang menjadi rukun atau salam yang pertama itu sunat
kita baca sambil menghadapkan wajah kita ke arah kanan, ke jamaah bagian kanan kalau salat berjamaah. Kemudian salam yang kedua, sunat kita hadapkan wajah kita ke bagian kiri atau ke jamaah sebelah kiri kalau kita dalam keadaan salat berjamaah. Tapi arah ini sunat, tidak wajib. Artinya kalau kita misalnya ingin membaca salam yang pertama tapi tidak mengarah ke kanan, kita mau salam yang pertama langsung ke kiri, nah, boleh tidak? Hukumnya boleh, karena mengarah ke kanan dan ke kiri hukumnya sunat. Yang wajib membaca salam. Jadi boleh kalau seandainya kita balik, mau tes balik misalnya, boleh salam yang pertama mengarah ke kiri, boleh salam kedua mengarah ke kanan. Dan boleh hanya sekali baca salam. Yang penting salam yang pertama, salam kedua tidak dibaca. Boleh saja. Karena yang menjadi rukun adalah salam yang pertama. Bacaannya Assalamualaikum warahmatullah. Diperhatikan bacaannya Assalamualaikum warahmatullah. Assalam, ada alif lam di situ. Alif lam syamsiyah namanya. Kebanyakan kita tidak menggunakan alif lam karena sudah terbiasa, enggak terlalu perhatian atau buru-buru langsung, bahkan imam kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, bukan salam. Assalamualaikum. Dia ada alif lam syamsiyah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini banyak kejadian, hampir umumnya, bahkan imam kadang-kadang, imam solat dia tidak baca alif lam, dia langsung Assalamualaikum warahmatullah. Sudah terbiasa dengan salam masuk rumah, mengkarat-karat Assalamualaikum, salam, dia ada alif lam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan sebagian ulama mewajibkan setelah kita baca salam yang pertama itu kita niatkan dalam hati salat kita telah selesai. Saat kita salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, niatkan dalam hati salat kita telah selesai. Sebagian ulama yang lain mewajibkannya sehingga salat kita itu betul-betul telah tuntas. Assalamualaikum warahmatullah. Wajib niat dalam hati salat telah selesai. Tapi sebagian ulama mengatakan itu sunat. Kemudian baru salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, setelah salam yang pertama, apa efek hukum salam yang pertama wajib, salam kedua sunat? Ada konsekuensi hukumnya. Makna salam yang kedua sunat, setelah kita membaca salam yang pertama, tiba-tiba kita berhadas, keluar angin, atau dalam bentuk hadas yang lain lah, hadas kecil atau hadas besar. Setelah salam yang pertama, belum salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Belum salam yang kedua, selesai salam pertama, kita berhadas, keluar angin atau hadas yang lain, baik kecil maupun besar. Apakah salat kita sudah dianggap sah atau belum? Kalau kita katakan salam yang kedua itu sunat, maka setelah salam yang pertama terjadi apapun yang membatalkan salat, salat sudah selesai.
Itu konsekuensinya. Jadi nanti ketika kita bingung setelah salam yang pertama keluar angin, salam kedua belum, apa hukum salatnya? Sudah sah, sudah selesai. Maka sebagian ulama yang mewajibkan niat telah selesai salat pada salam yang pertama, itu pertimbangannya. Ketika kita salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, dan kita niatkan dalam hati salat telah selesai, apapun yang terjadi setelah itu, walaupun belum salam yang kedua, salat telah selesai. Namun demikian, sebagian ulama Syafi'iyah, ulama kita dalam mazhab Syafi'i, mengatakan sunat niat salat telah selesai pada salam yang pertama, tidak mewajibkannya. Nah, ini beberapa tata cara atau fikihnya rukun salam dalam salat yang merupakan rukun terakhir dan dia adalah rukun qauli. Nah, adapun nilai yang sangat tinggi yang terkandung dalam salam, yang dia merupakan penutup salat, adalah ketika salat itu dimulai dengan takbiratul ihram, saat ditutup dengan salam. Pertanyaannya, apa arti salam? Salam artinya kedamaian. 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 Ketentraman. Keteduhan. Itu makna salam. Dan dia salah satu daripada nama Allah. As-salam. Maha damai, pemberi kedamaian. Yang kita baca dalam zikir ba'da salat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah, engkau maha pemberi keselamatan, kedamaian. Wa minkas salam, darimulah datang seluruh kedamaian. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepada engkaulah ya Allah kembali semua assalam, kedamaian. Fahayyina bis salam, maka ya Allah hidupkanlah kami dalam keadaan damai. Karena capek hidup ribut, penuh konflik, tidak baik sesama, hati tidak plong, tidak damai, capek. Hidup singkat di dunia, habis waktu untuk ribut sesama, kan capek sekali itu, tersiksa sekali. Orang yang hatinya itu tidak ada kedamaian itu tersiksa sekali hidupnya di dunia. Hatinya itu tidak bersih, ya, tidak husnudzon, asik suudzon aja, buruk sangka aja tuh orang, asik curiga aja. Apalagi kalau ada dengki dikit, iri hati dikit, tersiksa sekali hidupnya itu. Walaupun banyak bergelimang dengan kelebihan dunia, tapi kalau hatinya tidak plong, tidak damai, itu tersiksa sekali. Kita minta kepada Allah, fahayyina bis salam, ya Allah hidupkan kami dengan dalam keadaan damai. Wa adkhilnal jannata daras salam, hidupkan kami di dunia dengan penuh damai, dan masukkan kami nanti di hari akhirat ke dalam surga juga dengan penuh kedamaian. Itu makna salam. Nah, itu yang kita baca di penutup salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita baca itu dalam penutup salat. Dalam penutup salat, itu salam, kedamaian. Artinya apa? Salat ini dimulai dengan membesarkan Allah, bagaimana tidak ada apapun di dalam hati yang melebihi Allah. Membesarkan Allah, Allah maha besar dari segala apapun.
Kemudian setelah selesai proses kita membesarkan Allah dari takbiratul ihram, kemudian bertakbir ruku, kemudian baca lagi takbiratul intiqal ke i'tidal, kemudian takbiratul intiqal lagi ke sujud, kemudian takbiratul intiqal lagi duduk antara dua sujud, kemudian takbiratul intiqal lagi sujud, dan seterusnya. Setiap proses itu membesarkan Allah. Apa hasil membesarkan Allah? As-salam, kedamaian. Itu makna kenapa salat dimulai dengan membesarkan Allah, ditutup dengan as-salam, kedamaian. Artinya Allah menginginkan salat ini menghasilkan kedamaian, damai sesama kita. Maka kalau orang selesai salat tidak dapat kedamaian, itu perlu dievaluasi salatnya. Leh sembahyang hana tenang. Dia mohop-mohop, dia bengeh-bengeh, dia degi-degi tapi. Bengeh ke gop, icah ke dia, karu ke dia, gaduh ke gop. Tak dapat solat itu. Capek pula pingkui tak dapat solat itu. Karena solat itu mesti menghasilkan kedamaian. Buktinya penutupnya harus damai. Assalam. Maka kalau salat berjamaah, ketika kita membaca salam, sunat. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, sunat ketika kita membaca salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dalam salat. Ketika mengarah ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, kita niatkan salam kedamaian kepada siapapun saf-saf yang ada di sebelah kanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kita niatkan semua jamaah yang ada sebelah kanan kita dapat salam kedamaian tersebut. Kemudian ketika kita mengarah ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, sunat kita niatkan salam itu untuk semua jamaah yang ada di saf sebelah kiri kita. Demikian juga imam ketika Assalamualaikum warahmatullahi, sunat meniatkan salam itu, kedamaian itu untuk semua jamaah di belakang yang sebelah kanan. Ketika sebelah kiri Assalamualaikum warahmatullahi, imam sunat meniatkan salam itu, kedamaian itu semoga diberikan oleh Allah, dicurahkan oleh Allah semua jamaah yang ada sebelah kirinya. Demikian juga kita yang makmum, ketika ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi, kita niatkan kepada jamaah sebelah kanan dan juga kepada imam. Demikian juga ketika salam ke kiri kepada semua jamaah sebelah kiri dan untuk imam. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in, dalam Hasyiah I'anatul Talibin, dikatakan di situ ketika kita membaca salam Assalamualaikum warahmatullahi, kita niatkan salam kedamaian itu tercurahkan kepada semua makhluk Allah yang ada sebelah kanan kita solat. Manusia, malaikat, bahkan jin yang baik. Mereka juga bisa jadi ikut salat bersama kita. Ketika kita baca salam yang kedua, yang sunat, menoleh ke sebelah kiri, kita niatkan salam itu ke semua makhluk Allah yang ada di sebelah kanan. Manusia yang salat bersama kita, malaikat dan jin yang baik. Maka selesai salat berjamaah, pada hakikatnya ketika kita membaca salam, kita sedang berbagi-bagi kedamaian. Kita sedang berbagi-bagi cinta dan kasih sayang. Jangan ada bagi-baginya, yang kenyang sembahyang. Menan tatuk, kita besarkan Allah, kita sucikan Allah, kita sebut Allah dalam salat dari takbiratul ihram sampai penghujung. Hasilnya ketika kita tutup, kita berbagi-bagi kedamaian. Itu hakikat salat. Maka dia mesti menghasilkan kedamaian. Maka seharusnya setelah selesai salat itu timbul cinta dan kasih sayang dengan orang sebelah kanan, dengan orang sebelah kiri,
Karena baru saja kita berbagi-bagi salam. Itu yang dibayangkan. Nah, jadi bukan hanya sekedar baca salam, selesai, tidak. Maka kemudian sebagian ada salah satu sunnah hasanah. Sebagaimana kata Imam Nawawi dalam kitab fatwanya, sunnah hasanah setelah solat itu untuk bersalaman. Ya, bid'ah hasanah, bersalaman. Memang Rasulullah tidak secara khusus melakukannya. Tapi kalau kemudian ada kaum muslimin yang seperti kita sekarang, selesai solat kita baca selawat, sambil berselawat kita bersalaman ke kanan, ke kiri. Itu bagus, tidak apa-apa kata Imam Nawawi. Boleh-boleh saja. Bahkan itu secara maqasid, itulah implementasi daripada salam yang kita bacakan. Setelah kita bacakan tadi Assalamualaikum warahmatullahi, kita doakan kedamaian ke kanan, kita doakan kedamaian ke kiri, kemudian kita bersalaman. Nah, itu boleh-boleh saja. Bahkan itu implementasi daripada salam yang kita baca. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, nah inilah salam yang kita baca dalam salat. Maka dibacalah dengan tenang, dibacalah dengan pelan-pelan, dan diniatkan apa yang dibaca itu sebagaimana kita sebutkan tadi satu persatu. Niat telah selesai solat pada salam yang pertama, kemudian niat berbagi kedamaian kepada sebelah kanan kita, kemudian yang ke kiri juga niat berbagi salam kepada sebelah kiri kita. Makanya orang salat sendiri itu kurang damai. Kalau orang salat berjamaah begini, selesai salat dapat kedamaian dari doa semua orang satu jamaah ramai. Kalau orang sendiri siapa mau mendoakan dia tidur? Tidak ada yang mendoakan dia. Tidak ada yang memberikan kedamaian kepada dia. Tidak ada yang meminta kepada Allah untuk diberikan kedamaian. Salat sendiri. Yang ada dia mendoakan orang lain. Itu pun tidak ada, kosong. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada, kosong. Paling ada malaikat. Itu pun malaikat tidak suka sama orang-orang salat sendiri. Mereka lebih suka orang salat berjamaah. Toleh ke kiri juga kosong. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nah inilah makna penting yang dikandung dalam rukun salam. Mudah-mudahan setiap kita membaca salam, kita lebih merenungi, lebih menghayati, sehingga salam yang kita baca itu benar-benar sesuai yang diinginkan oleh salat. Nah, insyaAllah selesai kita membahas rukun-rukun salat. Berikutnya kita akan membahas ruh salat. Jadi mulai subuh Jumat depan kita akan membahas tentang ruh salat. Secara fisik kita sudah dapat. Rukun-rukun, sunat-sunat itu adalah fisiknya salat, kerangka salat. Belum berbicara tentang ruhnya salat. Apa ruhnya salat? Yaitu khusyuk. Nah, insyaAllah mulai subuh Jumat depan kita akan membahas tentang khusyuk, dan itu juga kemungkinan besar akan membutuhkan banyak pertemuan. Sehingga semakin hari solat kita itu semakin bermakna. Semakin hari solat kita itu semakin berisi. Ya, tidak hanya sekedar praktek-praktek yang sifatnya bentuk tapi tidak ada ruhnya. Mudah-mudahan ada manfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.